Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Shalom, damai sejahtera Kristus Allah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan boleh memberikan kekuatan bagi saudara menjalani hari-hari ke depan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Rahasia nama Yesus. Filipi 2 ayat 9 dan 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya name above all name, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat yang kita baca, kita mendapat sebuah informasi bahwa nama di atas segala nama, namanya Yesus. Bahkan sebuah kisah yang menarik dalam kisah anak-anak Skewa, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu?" Keluaran 20 ayat yang 7 mengatakan, "Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut nama Tuhan Allahnya dengan sembarangan." Dari ayat-ayat yang kita baca, kita memiliki sebuah informasi bahwa nama Yesus adalah the very powerful name, nama yang paling berkuasa yang pernah didengar oleh manusia. Nama tersebut akan memberikan kehidupan. Nama tersebut akan memberikan sebuah kepastian. Nama tersebut akan memberikan sebuah pengharapan. Apa saja berkat di balik kuasa nama Yesus? Yang pertama, nama Yesus memberikan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 10 dan ke-12. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu pencuri. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, haleluya, kita dapat diselamatkan." Nama Yesus memberikan keselamatan. Ketika saudara dan saya menyebut, berteriak, memanggil nama Yesus, maka detik itu juga kuasa yang dahsyat itu bergerak dalam kehidupan saudara dan saya. Saya teringat ada seseorang yang menghadapi, dia menaikkan sebuah motor, dan ketika dia lagi naik motor, mungkin karena meleng dan sebagainya, ini kesaksian dia saudara, dan ketika dia menabrak itu saudara, dia cuma teriak, "Yesus tolong!" Dan all of a sudden motornya hancur, tapi orang tersebut jatuh dan tidak mengalami lecet sedikit pun. Bahkan juga ada banyak kesaksian orang-orang naik mobil, mobilnya hancur, berantakan. Dan orang yang melihat mobil hancur bilang pasti mati di dalamnya. Dan ternyata orangnya keluar selamat begitu saja. Ketika ditanya kenapa? Karena mereka berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Nama Yesus memberikan keselamatan. Yang kedua, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 dan 7. "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang tersebut. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Nama Yesus yang memberikan kuasa. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 3, 6 dan 7, Alkitab mengatakan ada seseorang yang selalu berdiri di depan bait Allah meminta-minta. Setiap hari kerjanya minta. Ada orang yang membawa orang tersebut untuk menunggu. Mereka berharap setiap kali ada orang keluar ibadah, orang tersebut akan berharap kelumpuhannya, kecacatannya akan menghasilkan uang.
Ketika Paulus keluar, Alkitab berkata, mereka melihat Paulus, berharap, Alkitab katakan, Paulus memberikan uang kepada mereka. Tapi Paulus yang dikuasai, tapi Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus memberikan lebih daripada itu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nama Yesus lebih berharga daripada emas dan perak. Nama Yesus lebih berharga daripada yang namanya harta kekayaan. Orang lumpuh tersebut berharap dapat yang namanya harta atau emas dan perak. Tapi Yesus memberikan lebih daripada itu semua. Lukas 10 ayat yang ke-17 dan ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Setiap agama mempunyai ketakutan atas setan. Setiap agama memiliki doa-doa untuk berlindung dari setan. Tapi kekristenan bukan hanya mengajarkan perlindungan, tapi kekristenan mengajar kita untuk mengusir setan. Dengan nama siapa? Dengan nama Kristus Yesus Tuhan. Kolose 3:17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuat, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau saudara dalam konsep pemerintahan, kepolisian, pengadilan, menggeledah rumah orang pasti atas nama perintah pengadilan. Polisi atas nama keadilan, atas nama undang-undang, atas nama perintah pengadilan dan sebagainya, sama presiden. Tetapi nama Yesus, beyond, higher, above, lebih dari segalanya. Matius 28 ayat 18 menjadi bukti dari janji Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang ketiga, yang terakhir, nama Yesus, nama yang memberikan jaminan doa. 1 Yohanes 5:13-14. Semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. That's why setiap kali kita berdoa, kita selalu berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan. Nama Yesus, nama yang memberikan kuasa. Nama Yesus, nama yang memberikan jaminan doa. Bagikan kabar baik ini kalau saudara diberkati. Tulis kolom komentar di bawah, bilang nama Yesus berkuasa. Dan jangan lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu berjalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan, berikan ku kepastian. Masih ada nama Yesus dalam hidup ini. Jikalau semua nama gagal, berantakan, menolong saudara, nama Yesus tidak pernah gagal. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman. Yang punya surga, crazy love you. Bye-bye.